Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Febrian. Di sini saya sebagai asisten laboratorium listrik dasar Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai bab 3, yaitu dengan judul meter. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip kerja dari alat ohmmeter. Nah, yang kedua, agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengaplikasian dari alat ohmmeter itu sendiri. Nah, yang ketiga, agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara membaca ohmmeter analog. Nah, pada landasan teori juga terdapat rumus mencari IDP, yaitu arus yang keluar dari ohmmeter atau arus yang melewati ohmmeter, di mana terdapat tegangan pada power supply, dan juga R1 ini tahanan pembatas arus sebesar 10K. Yang selanjutnya adalah RM. RM ini merupakan tahanan dari ohmmeter itu sendiri atau hambatan dalam dari ohmmeter itu sendiri, seperti itu. Lalu pada rangkaian ini merupakan rumus untuk mencari dB ya. Nah, untuk mencari Rx itu rumusnya sebenarnya hampir sama. Nah, hanya saja pada rumus mencari arus Rx itu pada hambatannya ditambahi Rx, jadi R1 plus RM plus Rx, seperti itu. Nah, langsung saja pada PowerPoint ini terdapat gambar rangkaian kalibrasi dan juga rangkaian utama, di mana pada rangkaian kalibrasi ini terdapat power supply yang diatur hingga nilai 10 volt. Nah, ada ohmmeter, R potensio, dan tahanan pengalih, fungsinya untuk membatasi arus pada rangkaian ini. Nah, cara kerjanya yaitu adalah dengan memutar R potensio hingga pada ohmmeter menuju ke arah 100 atau jarum penunjuk menuju ke arah 100. Nah, seperti itu. Jangan lupa, nah, pada rangkaian ini juga dilakukannya pengukuran arus yang melalui ohmmeter, biasa disebut IDP, seperti itu. Pada rangkaian utama hampir sama dengan rangkaian kalibrasi. Nah, oh iya, sebelumnya pada rangkaian kalibrasi setelah mengukur IDP, power supply dimatikan untuk mengukur hambatan dalam pada RM pada ohmmeter atau biasa disebut RM, dan juga mengukur hambatan pada R potensio. Nah, pengukuran dilakukan secara terpisah atau dipisah dari rangkaian utama agar tidak menghitung hambatan total atau hambatan yang ada pada seluruh rangkaian kalibrasi tersebut. Nah, pada rangkaian utama hampir sama dengan rangkaian kalibrasi, hanya saja pada rangkaian utama ini terdapat nilai Rx atau hambatan Rx. Nah, hambatan Rx ini diubah-ubah sesuai percobaan yang dilakukan, seperti itu. Nah, untuk nilai Rx, nah, itu kalian membuat simulasi sendiri di dalam Proteus. Nah, nanti untuk nilai hambatan dalam RM dan hambatan R potensio itu diganti saja dengan resistor. Nah, misalnya di hambatan RM ini ketemu nilai 700 ohm. Nah, jadi kalian tinggal ganti di sini resistor sebesar 700 ohm, seperti itu. Nah, dan juga R potensio diganti resistor dengan hambatan nanti yang dijelaskan pada video selanjutnya, seperti itu. Selain itu juga ada data tabel hasil percobaan. Nah, di mana di tabel ini terdapat nilai IRX, RX, VU. Nah, untuk gambar VU dan gambar multimeter ini nanti disediakan oleh asisten dalam satu folder. Nah, seperti itu. Nanti kalian tinggal menempelkan dengan memberi watermark nama dan juga NIM kalian, seperti itu. Untuk multimeter ini kalian melakukan pembacaan sesuai dengan gambar, seperti itu. Jadi di sini ada kali 10, kali 100, dan kali 1K. Tinggal kalian hitung aja
nilai yang terbaca pada multimeter ini berapa, terus ditulis di kolom nilai ini. Nah, multimeter ini mengukur pada nilai Rx, jadi nanti nilai Rx-nya itu diukur menggunakan aku multimeter analog ini sendiri, seperti itu. Lembar selanjutnya yaitu adalah lembar lampiran, di mana pada lembar lampiran ini terdapat perhitungan atau rumus untuk menghitung IDP dan juga IRX. Nah, jadi nanti kalian mencari error persen yang dihasilkan dari data IDP atau data praktikum IDP dan juga pengukuran. Setelah itu dilakukannya pengukuran error persen untuk mengetahui berapa tingkat keeroran pada percobaan tersebut. Nah, seperti itu. Di sini juga ada rumus IRX-nya juga. Nah, sebenarnya rumusnya bersama, hanya saja pada rumus IRX ini terdapat tambahan tahanan RX itu sendiri sebagai pembaginya. Mungkin saya rasa cukup sekian. Inilah rangkaian kalibrasi di mana terdapat sebuah power supply, lalu terdapat VU meter, keluaran dari VU meter terdapat alat ukur arus sebagai pengukur IDP, lalu terdapat juga potensiometer dan juga terdapat hambatan tetapan sebesar 10K. Setelah itu keluaran dari 10K menuju ke power supply negatif. Pada proses kalibrasi kalian mengatur power supply menuju 10 volt atau pada angka 10 volt. Lalu kalibrasi VU meter dengan memutar potensio. Nah, putarlah potensio hingga 100%. Setelah angka menunjukkan angka 100%, maka lihat arus pada multimeter dengan selektor menuju ke 2,5 mm pada skala penunjuk jarum, yaitu sekitar 1,3 dengan range 10. Nah, sehingga dihasilkan arus sekitar 0,325 seperti itu. Setelah mengetahui arus yang mengalir pada VU meter atau IDP, langkah selanjutnya yaitu adalah mengukur hambatan dalam atau RM dan juga mengukur hambatan pada R potensio. Nah, jangan lupa mengkalibrasi VU meter atau multimeter. Nah, lakukan pengukuran. Pada multimeter menunjukkan angka sekitar 7 atau besarnya hambatan dalam yaitu 700 ohm. Nah, seperti itu. Lalu setelah melakukan pengukuran hambatan dalam pada RM, lalu ukurlah hambatan pada R potensio dengan probe merah ke positif dan probe hitam ke ground atau ground sama negatif bisa juga. Nah, dengan menggunakan skala atau selektor 1K, jarum penunjuk menunjukkan angka 20. Nah, sehingga pada hambatan ini sebesar 20K seperti itu.